Oke, Mams, tips cepat hamil. Yang paling aman adalah lakukan hubungan suami istri secara teratur. Begitu bersih mens, lakukan hubungan suami istri itu selang 2 hari sekali. Rutin. Kemudian, jika sudah rutin tetapi Mams belum berhasil hamil dalam waktu 1 tahun, sebaiknya Mams periksa beserta suami. Karena kehamilan itu ditentukan oleh suami dan istri, tidak oleh istri saja. Hai Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Jelas ya, jadi mungkin banyak yang belum tahu bahwa perempuan itu cuma bisa hamil kalau dia melakukan hubungan suami istri pada saat dia lagi subur atau nama lainnya ovulasi. Ovulasi artinya sel telurnya keluar dari indung telurnya atau ovum keluar dari ovariumnya. Pada saat keluar ada sperma yang masuk, terjadi pembuahan. Jadi kalau dia nggak lagi subur atau nggak lagi ovulasi, sperma masuk tidak ketemu siapa-siapa, ini nggak akan mungkin hamil. Dan kesuburan itu dalam satu siklus itu tidak lama, paling cuma bertahan antara 1 sampai 2 harian. Habis itu sel telurnya mati. Seperti itu. Jadi menghitung kesuburan itu sebenarnya yang ideal kalau dilakukan pada wanita yang siklus haidnya teratur. Dan cara menghitungnya dia harus tahu nih, contohnya ada orang bilang, "Dok, saya selalu mens setiap tanggal 30." Setiap tanggal 30 mens. Atau ada yang bilang, "Saya selalu mens berikutnya itu selalu maju 2 hari," contohnya. Jadi kalau sekarang tanggal 30, nanti bulan depan saya bisa tahu saya tanggal 28. Bulan depan lagi maju lagi 2 hari, tanggal 26. Nah, orang-orang yang seperti ini kita bisa memprediksi kapan kesuburannya. Cara yang paling gampang adalah kurang lebih hari mens yang akan datang itu hari pertamanya dikurangi 2 minggu. Contohnya, dia bilang dia akan mens lagi tanggal 28, karena sekarang tanggal 30. Biasanya selalu suka maju-maju 2 hari, dia bilang seperti itu. Kalau sekarang 30, nanti 28. Berarti kapan dia akan subur kurang lebih? Kurang lebih dari tanggal 28 itu dikurangin 14 hari atau 2 minggu. Jadi kurang lebih di tanggal 14 bulan tersebut mungkin dia subur. Caranya kalau mau hamil, ya berhubunganlah dekat-dekat di tanggal 14, mungkin dari tanggal 13-nya atau dari tanggal 12-nya. Jadi yang paling akurat pengukurannya itu 2 minggu sebelum hari pertama haid yang akan datang. Hari pertama haid yang akan datang, maka itu penting. Makanya orang-orang yang siklus mensnya nggak teratur, sulit kita tahunya. Mau tanya, "Ibu kapan mensnya?" "Sekarang tanggal 30, tapi kadang suka mundur, Dok. Saya juga nggak tahu kapan." Wah, itu nggak bisa. Gimana cara kalau dia mau hamil dan dia belum mau berobat? Lakukan hubungan suami istri yang teratur 2 sampai 3 hari sekali. Jadi dengan kata lain, jeda 2 hari berhubungan, jeda 2 hari berhubungan setelah dia waktu mens. Jadi umumnya di Indonesia masih cukup banyak masyarakat yang datang ke dokter kandungan kalau dia sudah hamil atau bahkan dia nggak hamil-hamil, baru dia datang. Padahal sebenarnya yang ideal itu, yang benar itu, sebelum dia memutuskan hamil, dia baru nikah contohnya nih. Sebelum hamil dia periksa dulu. Jadi ketahuan nih dia ada penyakit-penyakit apa gitu loh. Apakah dia ada penyakit infeksi atau dia ada sesuatu di dalam dirinya. Sehingga kalaupun terjadi kehamilan itu lebih optimal. Seperti itu. Kesuburan itu umumnya terjadi, bisa kita lihat salah satunya dari siklus haid. Selama siklus haidnya teratur, kita bisa memprediksi mungkin perempuan ini subur. Nah, makanya kalau ada perempuan yang contohnya dia ada masalah mens yang nggak teratur, mungkin dia ada masalah kayak PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, itu harus dibenahi dulu. Jadi buat perempuan-perempuan yang mensnya nggak teratur dan belum berhasil hamil, itu biasanya harus diterapi dulu. Diatur, dilihat sama dokter, ini nggak teratur mensnya karena apa? Apa kelebihan berat badan, ada PCOS, atau ada faktor-faktor yang lainnya. Posisi dalam hubungan
suami istri, pada dasarnya jika perempuan tersebut lagi subur, mestinya bisa terjadi kehamilan. Yang menjadi problem kalau umpamanya tidak pada saat waktu subur. Nah, sekarang contohnya begini nih. Kalau hari ini subur, berhubungan hari ini, kemungkinan besar hamil. Cuman ada satu hal yang mungkin banyak orang nggak tahu, bahwa sperma suami yang masuk ke dalam organ genital istrinya melalui vagina dan masuk ke dalam rahim, itu kadang-kadang kalau sehat dia bisa hidup 2-3 hari. Nah, kalau dia berhubungan hari ini, baru suburnya lusa, masih ada deh kemungkinan hamil akibat sperma yang masuk dari hari ini. Tetapi kalau umpamanya contohnya kaitannya sama posisi ya, ada posisi tertentu di mana jarak ujung kemaluan suami sama mulut rahim itu agak jauh. Itu bisa aja kadang-kadang sperma begitu keluar, dia berdiri, banyak yang lari keluar. Jadi yang tersimpan ke dalam berkurang. Barangkali itu yang mengakibatkan ada istilah seperti tadi bahwa posisi itu berpengaruh. Tetapi kalau contohnya ada yang bilang posisi kayak istilahnya perempuan membelakangi pria atau istilahnya dibilang doggy style. Itu memang secara teori ujung kemaluan suami itu sangat dekat sama mulut rahim si istri, sehingga ketika terjadi ejakulasi spermanya langsung masuk ke dalam mulut rahim si istri. Ya, itu juga bisa memperluang banyaknya sperma yang masuk ke dalam. Supaya seandainya berhubungannya hari ini, baru suburnya lusa, mungkin barangkali sperma yang ada di dalam rahim itu lebih banyak yang tinggal untuk membuahi sel telur yang baru keluar mungkin 1 atau 2 hari kemudian. Seperti itu. Jadi pelumas vagina itu kan ada 2 ya, ada yang berbahan dasar air, ada yang berbahan dasar minyak. Disarankan pakai yang berbahan dasar air. Walaupun demikian, ini kan dia berbentuk gel ya. Sehingga kalau terlalu banyak digunakan, bisa aja dia masuk ke dalam vagina si wanita dan menutupi mulut rahimnya. Sehingga nanti ketika sperma ejakulasi keluar, itu sedikit banyak bisa menghalangi masuknya si sel-sel sperma ke dalam mulut rahim si istri. Makanya penggunaan itu secukupnya, barangkali cuma istilahnya bisa dikatakan seujung jari yang dibasahi itu di daerah ujung kemaluan pria dan mulut kemaluan wanita. Mudah-mudahan itu sih tidak mengganggu, kecuali kalau pakainya terlalu banyak barangkali. Jadi sebenarnya yang jarang diperhatikan itu adalah faktor stres ya. Jadi umumnya orang kalau langsung hamil itu no problem. Tapi banyak kasus nikah sudah agak lama, tetapi kok nggak hamil-hamil, ya kan? Semakin tidak hamil, semakin tegang. Semakin tegang. Jadi kayak apa ya, nanti mau hubungan suami istri itu udah kayak mau ujian gitu loh. Aduh harus berhubungan lagi, jadi kayak beban. Padahal ini mestinya tanpa beban. Makanya stres itu yang paling penting untuk dihindari. Stres itu bisa dihindari dengan cara komunikasi. Bahkan ada yang kadang-kadang sampai ekstrim ya, kalau dua-duanya kerja mungkin salah satunya ngalah atau dua-duanya cuti dulu. Memang harus seperti itu, karena stres ini yang kalau dibiarkan terlalu lama, akhirnya problemnya apa? Keinginan berhubungan suami istri itu semakin lama semakin kurang. Apalagi kalau pasangan ini kayak di kota-kota besar ya, semuanya kerja. Pergi pagi kayak di Jakarta nih, kerja pagi, pulang mungkin udah malam. Orang udah nggak ada keinginan untuk melakukan hubungan suami istri. Makanya stres itu harus diminimalisir dengan komunikasi yang baik. Jadi komunikasi ini tidak boleh dianggap enteng. Ini harus diomongin. Karena berbicara tentang masalah seperti ini, itu ada di dalam otak kecil kita. Jadi kalau kita nggak omongin, kita diam, lama-lama ini bisa makin jauh nih. Semakin malas, karena beban kan. Kadang-kadang ada yang kecewa, aduh udah berhubungan, tahu-tahu mens lagi. Nggak boleh, harus dikomunikasikan. Kalau memang sudah rutin, paling tidak dengan waktu 1 tahun, masih belum hamil, itu boleh periksa. Karena sudah masuk ke dalam fase, atau kita sudah bisa katakan itu sudah namanya infertilitas primer. Menikah 1 tahun, secara teratur, tidak pakai KB, tetapi belum hamil-hamil nih. Walaupun hubungan suami istri sudah teratur, itu harus periksa sama dokter.
Jadi intinya pasangan suami istri yang sudah menikah dan kemudian melakukan hubungan suami istri secara teratur tanpa KB selama 1 tahun, belum hamil juga, setelah itu dia harus periksa. Berarti ada sesuatu yang tidak normal. Jangan-jangan ada memang masalah secara klinis, atau jangan-jangan memang waktunya nggak tepat. Sebagai contoh yang paling sering terjadi itu sebenarnya orang nggak tahu kapan dia suburnya. Sehingga dia contohnya kita tanya, rutin nggak hubungan suami istri? Rutin berapa kali seminggu? 2 kali, tapi mungkin cuman Sabtu Minggu. Nah, itu kurang, nggak bisa. Sedangkan kita tahu kan, sperma itu sekali masuk ke dalam rahim dia bisa hidup 2-3 hari. Jadi sarannya itu kalau bisa juga jangan tiap hari. Contohnya dia berhubungan hari Senin, lengkapin 2 hari, Selasa Rabu istirahat, Kamis berhubungan lagi. Supaya apa? Supaya selalu ada sperma di dalam rahim. Dengan begitu, kapan terjadi kesuburan, sperma tersebut siap untuk membuahi. Mungkin kalau yang umum-umum tidak ada ya, kecuali kalau mamanya orang sakit-sakit kanker, dia harus ada pengobatan, kayak contohnya kemoterapi, itu memang bisa membuat sel-sel telurnya rusak. Tetapi satu hal yang harus diwaspadai juga kalau kebiasaan sebenarnya. Kayak contohnya orang yang lifestyle-nya kurang oke ya. Kayak contohnya mohon maaf ada orang yang mungkin merokok, nah, itu istirahatnya nggak bagus, suka begadang, nah, itu harus diperbaiki dulu. Ya, jadi biasanya pada perempuan yang ingin cepat hamil, kita menyarankan mengkonsumsi antioksidan. Antioksidan itu tujuannya untuk membuat kerja daripada indung telurnya itu menjadi lebih optimal lagi, regenerasi selnya menjadi lebih baik lagi. Antioksidan bisa didapatkan di vitamin C, vitamin D3, ataupun vitamin E, ataupun langsung membeli suplemen antioksidan. Tetapi ada baiknya memang ditanyakan sama dokter kandungannya. Kadang-kadang dokter juga memberikan tambahan, contohnya asam folat, suplemen sebelum hamil. Itu dibarengin sama suplemen-suplemen atau vitamin yang mengandung antioksidan tinggi, seperti itu. Jadi ini peran suami ini sangat penting ya. Sangat penting dan sebenarnya mudah. Kalau perempuan itu sedikit lebih banyak pemeriksaannya. Kita harus pastikan tidak ada buntu saluran telurnya, jalan masuknya sperma itu nggak boleh buntu, rahimnya bagus, tidak ada kayak contohnya tumor miom yang menghalangi masuknya sperma. Dia punya siklus mens itu harus teratur. Sedangkan kalau laki-laki cuma 1, spermanya normal apa enggak? Jadi paling gampang kalau memang sudah terjadi istilahnya kita bilang infertilitas primer ya, udah nikah setahun, hubungan suami istri teratur dan belum hamil, apa yang harus dilakukan? Dua-dua harus periksa. Selain si istri periksa, suami juga harus periksa dan harus mau. Karena memang di masyarakat kita sebagian masih banyak yang menganggap kalau susah hamil ini problem perempuan. Memang perempuan itu lebih banyak rintangannya. Sedangkan laki-laki cuma sperma, asalkan dia bisa ereksi, bisa ejakulasi, mesti dia bisa menghamili. Nah, paling gampang si suami ini juga kalau istrinya periksa, minimal dia melakukan pemeriksaan analisa sperma untuk dilihat normal nggak spermanya. Jangan-jangan dia yang bermasalah. Contohnya spermanya kurang, bentuknya tidak normal. Nah, itu semua mempengaruhi untuk proses kehamilan. Oke, Mams, jika Mams suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan share.